terbantu dengan Gracia Care ini. Soalnya dari tahap awal sampai tahap terakhir saya hari ini mau pulang tuh saya benar-benar sangat dibantu sekali. Ya, Gracia Care sangat membantu sekali memfollow up, termasuk memberikan beberapa info-info update. Mulai dari booking dokter dan free upgrade room selama persediaan ruangan di rumah sakit itu ada. Semuanya berjalan lancar dan sangat terbantu sekali. Welcome to Brawijaya Hospital Antasari, the sanctuary where your healthier life begins. We're always ready to protect the well-being of you and your family. Standing on one of the most prestigious neighborhoods in Jakarta, we are the first healthcare institution of the Brawijaya Hospital network that has been nurturing lives since 2006. Your trust in us is imperative in our drive to give excellent dedicated services, which include speed, accuracy, exclusivity, and hospitality. Your health is the greatest asset that we're continuously striving to maintain and enhance. Our joy is in providing the best care for you and your family. We at Brawijaya Hospital Antasari focus not only in the excellence of service, but also in the speed and accuracy of action, supported by supporting facilities and the latest technology. We are continuously growing and developing our healthcare provisions. Our latest facilities include obstetrics and gynecology services, providing the best pregnancy preparation, antenatal care and high-risk pregnancy services, to an integrated children's clinic that also provides children's diabetes and endocrine clinic as an extension from basic treatments and vaccinations. To amplify our services, we also provide the internal medicine clinic, which has various subspecialists such as allergy and immunologist consultant, hematologist and trophic infection consultant, neurology clinic, heart clinic, general surgery clinic, tumor surgery, urological surgery and plastic surgery, skin and beauty clinic, nutrition clinic, ENT clinic, lactation clinic, dental clinic, which is also equipped with various subspecialties. Your health is our main priority, and our contribution to that is giving you top quality holistic care with the safest and most comprehensive services for the whole family. With Brawijaya Hospital Antasari, your satisfaction is safe and secured. Our overall health provisions will continuously grow according to your advanced needs. You can find comfort in our commitment to give you the best healthcare services under the principle of good corporate and clinical governance. We take pride in our efforts on providing comfort and health for you and your family. Brawijaya Hospital Antasari, your reliable healthcare provider. Hospital with a heart.
Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jelas, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Siap, terima kasih. Sekali lagi selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian semua. Selamat datang di Health Talk Gracia Care bersama Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Dan seperti kata pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan terlebih dahulu, saya Aksa dari Gracia Care. Dan mungkin di antara Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian semua ada yang sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu Gracia Care, tapi mungkin ada juga yang masih belum tahu dan masih asing dengan nama Gracia Care ya. Oleh karena itu untuk kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Gracia Care. Jadi Gracia Care ini adalah healthcare concierge, di mana kami adalah jembatan bagi masyarakat dengan rumah sakit, baik untuk rawat jalan maupun juga rawat inap seperti itu. Nah, Gracia Care dari kami akan membantu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dari awal admission sampai dengan ketika akan pulang dari rumah sakit atau bahkan setelah selesai dari rumah sakit pun kita akan masih pantau dan akan koordinasi terkait perawatan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian semua. Contohnya, jika Bapak, Ibu memerlukan informasi mengenai dokter atau referensi rumah sakit terdekat di lokasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, maka kita bisa bookingkan dokter tersebut, ataupun jika ada yang perlu rawat inap, maka kami bisa carikan dan bookingkan kamar, serta kami juga memberikan free upgrade kamar untuk rawat inap tersebut. Dan kami juga telah memiliki feature baru, yaitu Gracia Care Global, yang pastinya akan terus ekspansi ke negara-negara lain, tidak hanya di Indonesia. Nah, saat ini Gracia Care sudah memiliki lebih dari 100 rumah sakit rekanan, dan salah satunya adalah seperti yang hadir pada malam hari ini, yaitu Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Dan tentunya nanti ke depannya kami akan terus berkembang dalam pelayanan ke masyarakat. Nah, seperti disebutkan tadi, hari ini Gracia Care bekerja sama dengan Rumah Sakit Brawijaya Antasari dalam membawakan health talk education, di mana kita akan sama-sama belajar dan juga menggali banyak informasi mengenai seksologi dan juga reproduksi. Senang sekali rasanya hari ini di mana kita bisa ditemani oleh tim dari Rumah Sakit Brawijaya Antasari, dan tentu saja yang akan berbagi informasinya adalah salah satu dokter terbaik juga di Indonesia yang praktik di Rumah Sakit Brawijaya Antasari, yaitu Dr. Malvin Emeraldi, spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Selamat sore menjelang malam, Dr. Malvin, apa kabar? Baik, apa kabar? Selamat malam para apa nih? Sebutnya Gracia Care. Betul. Gracia Care, Dr. Malvin. Oke, terima kasih banyak dokter atas kesempatan waktunya berhadir di Health Talk kita pada malam hari ini, dan kita sangat tidak sabar menunggu informasi yang akan dibagikan oleh Dr. Malvin setelah ini ya. Dan juga pembahasan kali ini gitu kan sangat bermanfaat bagi kita semua, dikarenakan kita pasti akan banyak mencari tahu tentang seksologi dan juga reproduksi, sehingga saya yakin di antara Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian semua sudah menyiapkan banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang pastinya nanti setelah ini, setelah selesai Dr. Malvin berbagi informasi, bisa ditanyakan di sesi Q&A kita gitu. Jadi silakan disimpan dulu dan disiapkan saja nanti pertanyaan di saat sesi Q&A berlangsung ya. Oke, untuk selanjutnya di sesi perkenalan berikutnya akan saya serahkan kepada tim dari Rumah Sakit Brawijaya Antasari, yaitu kepada Pak Haji. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Aksa. Selamat malam Dr. Malvin. Sehat selalu ya dok. Ya. Dan juga rekan-rekan dari Gracia Care, senang sekali Bapak Ibu sekalian juga bisa ikut serta untuk acara malam ini. Semoga kita banyak mendapatkan manfaatnya. Ya, baik. Mohon maaf, kamera saya sepertinya ada sedikit kendala. Ya, jadi tadi sepertinya sudah diputar beberapa video terkait dengan Antasari. Jadi mungkin kali ini saya tidak akan berpanjang lebar untuk presentasi, tapi saya sedikit memperkenalkan mengenai Brawijaya Hospital Antasari, ya, di mana kami sudah berdiri 16 tahun, dan memang untuk area Jakarta Selatan dan sekitarnya kami adalah salah satu rumah sakit yang kebetulan leading untuk layanan ibu dan anak. Dan alhamdulillah Dr. Malvin sendiri adalah salah satu dokter terbaik kami yang sudah cukup lama bergabung dan terus berdedikasi untuk Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kerjasama ini dengan Gracia Care ya, kami juga sangat terbantu
Jadi rekan-rekan di Gracia Care ada Mbak Glory, ada Mbak Dwi dan Mas Akses sendiri sangat mensupport ya apapun yang kita butuhkan. Jadi saya melihat mudah-mudahan para Bapak Ibu sekalian yang memanfaatkan layanan kerjasama ini bisa betul-betul bisa kami layani dengan baik ya. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, saya ingin memperkenalkan Dr. Malvin sendiri. Ya, baik, Dr. Malvin di usianya yang baru kepala 4 ya dok, lahir di Medan 14 Februari 1978. Beliau sudah banyak sekali gelarnya yang kita bisa bacakan, di mana Dr. Malvin sebagai dokter spesialis obgyn, konsultan fertility. Beliau pernah sebagai kepala sub bagian fertilitas endokrinologi reproduksi Rumah Sakit Umum Fatmawati tahun 2015. Staf klinis di RSIA Brawijaya Antasari dari 2018. Kemudian staf klinis Center Endometriosis RSUP Fatmawati Jakarta dari tahun 2015. Kepala klinis Family Fertility Center RSIA Family Jakarta 2010 sampai dengan hari ini. Pendidikan program dokter umum di Fakultas Kedokteran Sumatera Utara, kemudian program dokter spesialis di Departemen Obgyn Universitas Indonesia tahun 2008, kemudian program dokter spesialis fertilitis endokrinologi reproduksi Departemen Obgyn Universitas Indonesia Jakarta 2015, serta beliau juga terus menggali ataupun menambah skill beliau di in-house training di IVF Jepang, Osaka 2010, kemudian OPU dan ET di Ansin Hospital Vietnam 2010, clinical IVF dan embryologi di Channel Fertility Center India 2011, laparoskopi dan histeroskopi training Fatmawati Hospital Jakarta 2010-2012. Ya, masih banyak lagi, tapi paling tidak dengan kita melihat berbagai background Dr. Malvin, kita cukup bangga bahwa di Indonesia ada dokter yang memang fokus concern di fertilitas, dan nanti kita akan dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Dr. Malvin terkait dengan tema malam ini, reproduksi dan seksiologi. Ya, mungkin dari saya demikian, Mas Aksa, kita kembalikan ke Mas Aksa, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji untuk perkenalan Dr. Malvin. Saya yakin banyak sekali informasi tentang Dr. Malvin yang akan disampaikan, tapi tentu saja informasi mengenai seksologi dan reproduksi yang akan dibawakan oleh Dr. Malvin juga tidak kalah kita tunggu-tunggunya. Oleh karena itu, saya persilakan waktunya untuk Dr. Malvin bisa berbagi informasi kepada kita semua di Health Talk pada hari ini. Pada Dr. Malvin, saya persilakan. Oke, saya share dulu ya. Udah lihat ya? Udah lihat? Siap, sudah dokter. Oke, sebentar ya, maaf ya. Oke, ini kayaknya lagi sepi nih kayaknya ya. Hah? Hah? Mestinya salah topik seksologi, harusnya dibikin di malam Jumat kali ya. Oh iya dong. Sunnah Nabi. Benar nggak Pak Haji? Sunnah Rasul dong. Sunnah Rasul, Sunnah Nabi. Iya dong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para supporter dari Gracia Care dan Rumah Sakit Brawijaya Antasari ya, atas kesempatan diberikan pada saya. Ya, jadi saya dimandatkan untuk membawakan topik seksologi dan reproduksi. Ya, jadi mungkin saya mesti memberitahu juga ini kali pertama saya membawakan mengenai topik seksologi yang dikaitkan dengan reproduksi. Walaupun memang saling berkaitan ya. Jadi saya mungkin terima kasih nih sama Gracia Care, sama Brawijaya, bahwa saya jangan lupakan juga mengenai topik seksologi untuk bisa dibicarakan, di-share pada rekan-rekan ya mengenai ilmunya dan juga pengetahuannya. Oke, ya. Terus kemudian saya lanjut. Jadi saya langsung mulai ya. Seperti kita tahu ya, di siklus hidup kita ya, dari dalam kandungan ibu, lahir, kemudian dari bayi, balita, remaja, usia reproduksi, usia lanjut, sebenarnya kita harus mengakui ya, bahwa hampir mungkin 4/5 dari siklus kehidupan kita sampai kita meninggal ya, kita terbanyak adalah fase kita melakukan aktivitas seksual, fase aktif kita melakukan aktivitas seksual. Jadi
lumayan tuh sekitar berapa tahun, mungkin 40 tahun, 50 tahun kita akan melakukan aktivitas seksual, bahkan wanita menopause ataupun pria andropause masih bisa untuk melakukan aktivitas seksual. Jadi sangat penting sekali pengetahuan seksualitas ya untuk bisa kita apa namanya kita lakukan dengan baik dan benar tanda kutip. Nah, kemudian seksologi ini adalah apa sih sebenarnya? Ya, itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek seksualitas ya seperti Untung ada Zoom ini. biologis, klinis, ya, sosiobudaya, mengenai kebudayaan dari negara masing-masing berbeda, pandangan terhadap seksologi ya, dan juga psikososial dan juga perilaku masyarakat terhadap pelayanan seksologi. Nah, sebenarnya tujuan hubungan seksual itu dibagi dua ya. Prokreasi dan rekreasi. Prokreasi untuk mendapatkan keturunan, rekreasi untuk mencari kesenangan. Ya, terutama kita tahu ya, era sekarang bahwa banyak sekali variasi metode kontrasepsi yang tentunya akan membantu pasangan yang sah suami istri untuk bisa melakukan rekreasi dan melakukan aktivitas seksual selain untuk mendapatkan keturunan. Ya. Nah, jadi untuk kita ketahui hubungan seksual normal itu sebenarnya rata-rata 1-4 kali seminggu pada pasangan usia muda relatif 20-40 tahun ya. Koitus atau hubungan seksual itu semakin jarang tentunya dengan meningkatnya usia. Nah, namun pada pasangan suami istri yang hendak memiliki keturunan memang dianjurkan melakukan koitus atau hubungan seksual berselang 1-2 hari. Nah, ini penting banget diingat bahwa edukasinya bukan 3 kali sehari, tapi kita butuh selang 1-2 hari. Jadi sekitar dalam seminggu itu sekitar 3-4 kali melakukan hubungan yang diberi jeda sekitar 1-2 hari. Itu edukasi penting untuk menunjang program hamil pada pasangan yang sulit memiliki keturunan. Nah, pada seksologi ini juga diajarkan bagaimana posisi hubungan ya secara umum 3 posisi dasar ya, wanita di bawah, laki-laki di atas, atau sebaliknya wanita di atas, laki-laki di bawah. Dan juga ada yang kita bilang ya mungkin tanda kutip anak-anak gaul kita bilang doggy style ya. Kita nggak mesti malu-malu ya, Mas Ahsa ya, Mas Haji ya. Doggy style ya itu adalah posisi di mana laki-laki berada di belakang wanita. Ini adalah variasi-variasi yang tentunya akan bertujuan untuk meningkatkan pleasure kenikmatan dalam melakukan hubungan seksual yang akan memberikan kenyamanan pada kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Terus kemudian mesti ketahui juga dalam melakukan hubungan seksual tentunya puncaknya adalah orgasme ya, puncak reaksi seksual yang hanya bisa tercapai bila seorang menerima rangsangan seksual yang efektif ya. Nah, ada perbedaan yang nyata ya pada pria dan wanita. Pria umumnya hanya bisa 1 kali orgasme dan dia membutuhkan waktu tertentu untuk bisa melakukan orgasme lagi. Berbeda dengan wanita, relatif wanita dapat melakukan dapat mengalami orgasme multiple berulang dalam waktu yang berdekatan. Ya. Tentunya apa tanda orgasme pada laki-laki ya jelas adanya ejakulasi, pada perempuan ya memang ini yang tidak terlihat ya, perempuan sangat mungkin untuk melakukan istilahnya tanda kutip fake orgasm ya, jadi dia berpura-pura telah mencapai klimaks untuk menyenangkan pasangannya ya, itu adalah suatu hal yang mungkin bisa dilakukan pada wanita, pada laki-laki relatif tidak bisa ya. Ya, Mas Ahsa ada ketawa-ketawa tuh kayaknya tuh. Terus kemudian ada juga spot-spot tertentu yang memang ini wanita memang wanita ini adalah makhluk misterius ya. Dia bisa bersembunyi dengan orgasmenya dia juga sulit umumnya untuk mencapai klimaks tidak seperti laki-laki ya. Jadi adalah istilah-istilah G-spot yang mungkin mesti diketahui ya. Daerah di mana pada titik itu wanita akan mengalami rangsangan yang maksimal ya untuk mencapai orgasme. Terus kemudian apalagi dalam seksologi itu kita bisa melihat bahwa adanya erogenic zone. Jadi ini hal-hal yang tujuannya sih bukan untuk ngeres ya. Tujuannya bukan untuk bukan untuk kita
untuk melakukan suatu tindakan perilaku seksual yang abnormal ya, tapi tujuannya adalah untuk memberikan kenikmatan dan juga tentunya untuk memberikan kenyamanan pada pasangan kita. Karena kita ketahui saat melakukan hubungan seksual ada fase yang kita sebut pemanasan ya, yang sangat dibutuhkan terutama pada wanita ya, pada wanita untuk dia bisa menerima penetrasi dari suaminya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, pada wanita umumnya daerah payudara ya, daerah misfi ya, terus daerah leher, kemudian daerah pantat. Pada laki umumnya sih daerah kelamin ya, daerah kelamin itu yang paling tinggi rangsangannya untuk bisa mencapai orgasme ya. Nah, inilah mungkin sekedar informasi di manakah area G-spot, Dok. Jadi memang umumnya sih agak sulit ya. Tapi secara umum G-spot-nya atau singkatannya ada Gravenberg spot, yang menemukan adalah Gravenberg ya. Itu dia sekitar 4-5 cm dari pintu vagina ya. Jadi akan ada rasa daerah yang katanya agak kasar ya. Kalau kita tekan daerah situ, wanita akan mengalami suatu rangsangan yang maksimal di daerah itu. Ini adalah usaha-usaha kita ya untuk bisa memberikan, tadi saya bilang kan, selain prokreasi, melakukan hubungan seksual, yaitu adalah rekreasi. Jadi sekarang idealnya kita melakukan hubungan tidak hanya untuk dapat keturunan, tapi juga untuk memberikan kenikmatan pada pasangan kita ya. Nah, pengetahuan seksual ini adalah penting karena pengetahuan seksual yang benar ya dapat memimpin seorang ke arah perilaku seksual yang rasional dan bertanggung jawab. Apa itu yang bertanggung jawab ya, atau kita sebut perilaku seksual sehat ya? Tentunya dilakukan dalam hukum perkawinan, hanya dengan pasangan tetap, tidak ada pemaksaan, saling menghargai, dan tentunya tidak menimbulkan akibat buruk ya. Kemudian mengandung dimensi tidak hanya prokreasi atau rekreasi, namun keduanya. Ya, itu yang penting. Nah, kemudian perilaku seksual tidak sehat yaitu ya tentunya tidak sesuai dengan kaidah hukum perkawinan, sering berganti pasangan, tujuan utamanya hanya rekreasi, ada unsur pemaksaan ya. Terus kemudian tentunya dengan keadaan-keadaan seperti itu resiko penyakit menular seksual akan meningkat, yaitu HIV atau AIDS atau yang lain ya, dan tentunya dengan perselingkuhan akan meningkat yang berujung terjadinya perceraian yang meningkat ya. Nah, dampak perilaku seksual tidak sehat kepada cash flow kesehatan reproduksi adalah tentunya dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sehat ya, ada resiko akan memberikan penyakit ya, baik dari sisi kebidanan dan juga kandungan, dapat bisa memberikan stres psikologis, dan proses reproduksi akan menjadi tidak nyaman ya, tidak aman, dan memiliki resiko yang buruk terhadap kesehatan ya. Nah, kalau kita lihat dari situ, seksologi dan reproduksi saling berkaitan ya, saling berkaitan. Kita perlu mengetahui ilmu seksologi untuk bisa bertanggung jawab sehingga reproduksi akan berjalan dengan baik ya. Nah, untuk itulah kita harus mengetahui apa sih reproduksi, anatomi ya. Pada laki-laki dan wanita tentunya beda ya. Pada wanita ada rahim, ada vagina, ada indung telur, ada saluran indung telur. Pada laki-laki ada penis ya, testis ya. Jadi memang sangat berbeda ya. Tentunya nih kita sama-sama dewasa ya, tahu perbedaan organ reproduksi pada wanita dan pria. Nah, namun pada wanita ada uniknya ya. Selain dia untuk bisa melakukan hubungan seksual, tapi dia adalah tempat untuk bisa hamil, tempat dia untuk bisa haid ya. Keadaan ini adalah keadaan normal ya. Jadi sebisa mungkin 3 fungsi ini terjadi tidak ada masalah ya, karena bila ada masalah tentunya kita curiga akan adanya suatu penyakit yang akan mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kenapa begitu juga ya? Karena kaitannya juga sangat erat ya. Bila tidak melakukan hubungan yang benar, yang tidak berperilaku sehat, ya tentunya akan berdampak dengan reproduksi. Ya, terutama pada wanita kita tahu banyak sekali penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Ya, ada infeksi HPV, HIV, chlamydia, gonore, dan segala macam. Ini adalah hal-hal yang kita hindari karena akan berakibat terhadap terjadinya kerusakan organ reproduksi yang umumnya paling banyak ya berdampak pada wanita. Ya.
Nah, oleh karena itulah kita penting, saya nih terus terang ya, saya lebih di bidang kesehatan reproduksi ya, saya bukan pakar seksologi ya, maaf ya. Tapi ya apa namanya, saya berusaha lah untuk memberikan informasi ya, tapi ujungnya adalah message-nya, pesan yang penting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi. Ya, ini kebetulan saya dari dokter Objin ya. Jadi yang akan saya lebih tekankan adalah kesehatan reproduksi pada wanita ya. Nah, kita ketahui pada wanita ya ada siklus menstruasi ya yang timbul setelah dia berhenti sesuai dengan perkembangan telur di sel telur di indung telur, dia akan memberikan penebalan pada dinding rahim ya sampai titik yang cukup di mana sebelum masa subur itu terjadi, dia tebal dinding rahim akan sangat tebal ya. Kemudian terjadi ovulasi, kemudian si sel telur akan menunggu sperma, bila tidak ada pertemuan sperma dengan telur, kemudian dia akan luruh ya, akan luruh dan kemudian akan terjadi haid. Ini secara umum. Jadi sangat ditekankan sekali ini adalah hal lumrah yang harus terjadi pada wanita setiap bulan, terutama pada usia reproduksi. Kapan itu usia reproduksi? Dimulai pada saat wanita itu mengalami menarche ya, tentunya ada fase 2 tahun 3 tahun untuk dia stabil dulu siklus haidnya ya. Setelah itu dia akan mengalami usia reproduksi yang optimal sampai umur 40 tahun. Ya, itu kita harapkan dia haid teratur ya. Bila tidak ada haid yang teratur, kita akan curigai ada yang terjadi suatu gangguan ya, terutama gangguan dalam fungsi reproduksi ya. Faktanya pada wanita ya akan bisa terjadi menopause ya. Laki-laki apakah bisa? Tentu bisa, tapi laki-laki sangat panjang fase andropause-nya kita bilang. Pada wanita usia rata-rata menopause ya untuk orang Indonesia terutama sekitar umur 50 tahun ya. Nah, 50 tahun itulah dia akan berhenti. Kita katakan menopause itu dia berhenti dalam 1 tahun total ya, tidak ada haid ya. Bagaimana keadaan menopause? Tentunya pada saat itulah indung telur berhenti mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron ya. Indung telur akan berhenti melepaskan sel telur. Tentunya kalau udah menopause kita nggak usah ngomong lagi, ibunya pengen hamil tidak akan bisa ya. Dan yang paling penting lagi, wanita sangat membutuhkan nih hormon estrogen dan progesteron ini ya. Nah, bila terjadi menopause dini, tentunya dia akan mengalami segala efek samping terjadinya karena defisiensi hormon estrogen ya. Nah, kemudian apa sih gejala utama kenapa wanita itu datang ke dokter kandungan, ya, terutama untuk gangguan reproduksi, yaitu adalah secara umum adalah adanya gejala yang berat, ya, terutama gejala makin berat ya, gejala klinisnya makin berat. Kemudian apakah dia kenapa kok dok saya tidak hamil-hamil, ya, kemudian adanya nyeri haid, ya, terutama ada nyeri perut bawah. Kemudian adanya gangguan pendarahan atau gangguan haid. Ya. Ini hal-hal inilah yang umumnya membuat wanita ingin berkunjung ke dokter ya untuk mengetahui apakah terjadi masalah pada organ reproduksi. Ya. Terus gejala-gejala apa yang klinis yang berat dikategorikan ya terutama pada wanita yang mengarah ke menopause ya umumnya dia akan mengalami gangguan tidur, gangguan mood ya. Kemudian ada istilah semburan panas, gampang kembung, mual dan segala macam. Itu umumnya masing-masing individu bisa berbeda-beda ya, bisa berat tapi umumnya sih kalau untuk Indonesia ya, gejala menopause tidak seberat negara barat ya. Karena mungkin kita dibantu dengan makan makanan yang relatif lebih bergizi dibanding makanan orang barat ya. Nah, namun apalagi yang kita mesti tekankan adanya kemungkinan kecurigaan keganasan terutama pada gejala klinis yang tiba-tiba perutnya yang tidak ada benjolan awalnya tapi dalam 1 bulan 2 bulan tiba-tiba benjolan ada benjol di perut yang cepat membesar ya atau juga perubahan tiba-tiba dari berat badan itu adalah kecurigaan-kecurigaan yang kita mesti singkirkan adanya kemungkinan suatu keganasan ya. Terus kemudian apalagi pasangan wanita yang sudah menikah sudah sekian lama tapi kok tidak hamil, nah ini mesti kita tekankan juga kenapa dia tidak hamil ya. Nah itu kaitannya dengan kesehatan reproduksi ya kalau kita tadi bilang ada penyakit menular seksual, HIV, apalagi chlamydia itu semua hal-hal yang bisa berakibat
susah punya anak. Dan kita ingat pada wanita, ya saya mesti tekankan, usia kesuburan wanita itu sangat berkorelasi dengan apa namanya pertambahan usia ya. Jadi kesuburan wanita sangat berkorelasi dengan pertambahan usia. Makin bertambah usia wanita ya, akan makin tidak subur dia. Jadi kita penting banget. Titik potongnya adalah sekitar usia 35 tahun ya. Di bawah 35 tahun umumnya wanita itu gampang hamil, kalaupun hamil dia juga akan bisa berkembang sampai sehat, lahir bayi sehat ya. Tapi kalau di atas 35 tahun ya udah dia susah hamil, tapi juga resiko keguguran atau resiko kelainan, resiko cacat pada janin juga akan meningkat. Jadi ingat sekali lagi pada pasangan suami istri ya tidak hamil ya pastikan tidak ada masalah di organ reproduksi yang berkaitan dengan masalah aktivitas seksual ya. Terus kemudian apalagi maaf. Nah, untuk nyeri haid ya nyeri perut bawah, ini kita bisa lihat ada skala ya, skala yang ringan sampai sangat berat. Ya, sangat berat itu skala 10 itu sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja dan segala macam. Ini hati-hati ya, saya titip banget bila ada wanita yang mengalami nyeri haid atau nyeri perut bawah, hati-hati ya, bisa karena infeksi, bisa karena hal-hal lain yang mesti kita singkirkan ya. Ya, apa aja itu yaitu mungkin ada kista, infeksi kandungan, endometriosis atau kita sebut manifestasi yang salah satunya kista coklat, ada massa dalam perut yang bikin dia makin nyeri dan segala macam, itu yang mesti kita singkirkan ada atau tidak pada wanita tersebut ya. Dan kemudian gangguan pendarahan atau haid kita mesti tahu apakah ini karena gangguan hormonal, apakah ada miom itu ada benjolan di otot rahim, apakah ada endometriosis sekali lagi, atau adenomyosis, atau yang kita nggak mau nih, adanya keganasan. Pada wanita, yang kita harus singkirkan adalah kemungkinan keganasan di leher rahim, dan juga indung telur. Selain juga tentunya payudara ya, karena payudara di Indonesia tuh yang tangannya adalah dokter bedah, onkologi ya, bukan dokter kebidanan ya, tapi payudara juga merupakan salah satu penyebab morbiditas pada wanita Indonesia ya. Nah, bagaimana kita tahu gejala-gejala tersebut? Tentunya kedatangan kunjungan ke dokter kandungan harus untuk bisa mengetahui kenapa dia mengalami keluhan ya. Kunjungan ke dokter kandungan akan dilakukan diagnosis ya, akan dilakukan manajemen penata-laksanaan ya, penyakit tersebut bila diketahui penyebabnya, kemudian follow up ya, apa yang dilakukan setelah dilakukan tata laksana ya, karena penting sekali ya, tidak cukup hanya diagnosis, tidak cukup hanya dengan tata laksana, baik operasi atau dengan obat-obatan, tapi kita juga perlu follow up. Follow up-nya apa? Untuk mencegah terutama kemungkinan terjadinya kekambuhan salah satunya ya. Nah, itu yang kadang-kadang mesti kita pikirkan. Jadi kalau sudah operasi belum tentu selesai masalah. Tetap mesti ada kontrol berikut untuk memastikan tidak ada kekambuhan dan hal lain ya. Nah, dari diagnosis tentunya dokter akan melakukan anamnesis ya, pemeriksaan fisik, ultrasound, MRI, CT scan, atau bahkan sampai tindakan laparoskopi ya. Ya, dari analisis kita akan tanya apa keluhannya, kapan bisa terjadi, kapan timbulnya, di mana lokasinya, kenapa bisa terjadi, dan bagaimana itu penyakit bisa memberat. Itu hal-hal yang akan kita tanya pada pasien kita untuk ya tentunya untuk menegakkan diagnosis lebih akurat ya. Nah, kemudian kita berlanjut melakukan pemeriksaan fisik. Ingat sekali lagi ini ibu-ibu banyak yang harusnya ya. Pada wanita tentunya datang dokter kandungan mesti siap untuk dilakukan periksa dalam ya. Periksa dalam untuk memastikan ada nggak benjolan, kista, keluhan nyeri dan segala macam. Kita harus lakukan itu untuk memastikan diagnosis kita tentunya akan lebih akurat ya. Jadi maaf pada wanita jangan malu ya untuk dilakukan pemeriksaan karena itu adalah hal penting ya dilakukan. Kemudian kita lakukan USG. USG pada wanita umumnya bila masanya tidak begitu besar kita akan melakukan USG melalui transvagina. Tapi kalau masa yang sudah besar kita akan melakukannya dengan USG melalui perut. Ya, jadi saya titip sekali para wanita atau ibu-ibu jangan sungkan untuk melakukan tindakan USG bila perlu dengan transvaginal karena lebih akurat terutama untuk kasus-kasus yang belum begitu besar ya. Karena
probe USG transvaginal tentunya akan lebih dekat jaraknya dengan organ reproduksi yang ingin kita lihat ya. Kecuali kalau kita mau lihat hati, jantung, nah itu mungkin kita USG perut ya. Tapi kalau dari organ reproduksi ya mutlak paling baik ya sejauh masa tidak begitu besar kita paling baik adalah melakukan dengan USG transvaginal ya. Nah, bila kita memerlukan tindakan yang lebih akurat lagi, terkadang kita membutuhkan modalitas yang lain yaitu MRI atau CT scan ya, dan juga bila perlu lagi sekali lagi kita akan melakukan tindakan laparoskopi yaitu tindakan mengintip ya, mengintip untuk melihat apakah kenapa nih indikasi USG kok nggak kelihatan ada apa-apa, pemeriksaan klinis juga tidak ada apa-apa, MRI CT scan juga tidak ada apa-apa. Nah, kadang-kadang kita memerlukan tindakan laparoskopi ya untuk memastikan isi perut wanita, isi perut yang ada pada pasien kita, adakah suatu hal yang terlewatkan dari pemeriksaan sebelumnya ya. Nah, manajemennya tentunya termasuk pencegahan supaya tidak terjadi ya. Kemudian kita akan memikirkan modalitas obat-obat ya. Jadi kita prinsipnya selalu yang kita depankan adalah bila perlu lini pertama adalah obat-obatan ya. Operasi kita akan pikirkan bila obat-obatan terutama tidak bekerja dengan baik ya. Operasi dibagi dua, ada yang konservatif yaitu tujuannya tetap mempertahankan rahim dan indung telur. Yang radikal kita mau nggak mau ya untuk kasus tertentu kita harus ambil rahim dan juga bahkan sampai ambil indung telur ya, terutama pada kasus-kasus keganasan ya. Nah, manajemen preventif yang pencegahannya tentunya kita tawarkan, kita ajarkan pada pasien, pada masyarakat ya, menilai diri sendiri ya. Bila ada keluhan nyeri ya, skornya yang tadi yang saya dikasih ada 1 sampai 10, lebih dari 4 dan disertai juga tambah lagi dengan perubahan height atau tanda fisik ya, itu sebaiknya dilakukan periksakanlah diri ke dokter kandungan ya. Di situ juga penting sekali dilakukan pemeriksaan rutin ya, pap smear, USG, vaksinasi, modifikasi gaya hidup ya, itu adalah hal-hal pencegahan ya untuk supaya tentunya tidak terjadi kasus yang dimana pasien datang ke dokter dalam kondisi yang sudah telat ya, terutama pada kasus-kasus kanker stadium lanjut ya, terutama kanker leher rahim dan segala macam ya, karena dari semua kanker ya, kanker leher rahim, indung telur, kanker rahim ya, hanya kanker leher rahim lah yang memiliki suatu screening ya, screening untuk mendeteksi sebelum terjadinya kanker. Nah, untuk yang kanker rahim dan kanker indung telur relatif suka telat ya, timbulnya setelah sudah terjadi keganasan. Jadi saya titip banget nih untuk para wanita untuk selalu melakukan rutin ya ke dokter kandungan, terutama yang sudah melakukan aktivitas seksual. Terus kemudian pengobatan apa yang bisa kita berikan pada manajemen ya medis ya, tentunya anti nyeri, kadang kita kasih terapi hormonal, adanya pendarahan abnormal kita kasih anti pendarahan, dan juga bisa juga diberikan terapi hormonal. Gejala menopause kita bisa juga memberikan pemberian terapi hormonal. Infeksi tentunya kita akan berikan antibiotik dan juga anti nyeri ya. Nah, untuk operasi sekali lagi saya bilang ya, sekarang bedanya dokter kandungan, dokter bedah ya, saya mau bilang gitu juga ya, karena saya kebetulan dokter kandungan ya, dokter kandungan tuh kita bisa berperan seperti dokter penyakit dalam ya. Jadi kita bisa berperan seperti dokter penyakit dalam dan juga terkadang seperti jadi dokter bedah ya. Jadi kita harus menentukan kapan ini mesti operasi atau masih bisa diberikan pengobatan ya. Beda dengan dokter bedah tentunya kan, dokter bedah relatif ya, dia tindakannya adalah bedah ya. Tapi kalau kita obgyn ya, kita memastikan hanya melakukan operasi dengan kandidat yang pada pasien-pasien yang gagal terapi medis, ya, curiga keganasan, ada yang gangguan rongga rahim sehingga dia terjadi pendarahan yang hebat, atau adanya suatu massa yang besar. Ya. Nah, ini contoh-contohnya, ya, adanya gagal terapi medis, kita sudah kasih anti pendarahan dan segala macam. Kenapa kok masih pendarahan belum selesai juga? Ya, rupanya pada saat kita lakukan tindakan operatif, ya, adanya suatu polip
adanya suatu miom yang mengganggu rongga rahim, ya, yang tentunya kalau nggak diangkat, ya, akan bisa nggak sembuh-sembuh penyakitnya, ya, tidak akan bisa sembuh-sembuh, tidak akan bisa berhenti pendarahannya. Jadi hal-hal ini yang kita mesti pikirkan, ya, kalau memang perlu operasi harus kita lakukan operasi demi untuk mengatasi keluhan-keluhan yang tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan biasa, ya. Nah, terus dari kasus ini kita bisa lihat dari hasil operasi juga kita bisa mendapatkan hasil spesimennya untuk memastikan tidak ada suatu keganasan. Ya, ini hal-hal ini hanya bisa dilakukan bila kita lakukan tindakan operasi. Tapi sekali lagi tindakan operasi adalah bukan suatu lini pertama dari setiap penyakit kesehatan tidak merupakan suatu lini pertama dari setiap penyakit organ reproduksi. Kita mesti pikirkan selalu adanya kemungkinan obat-obatan masih bisa berfungsi untuk mengatasi keluhan. Ya. Nah, untuk curiga keganasan, ya bisa kita lakukan USG, terutama pada kasus-kasus yang high risk. Ya, high risk itu apa? Wanita yang udah di atas 40 tahun, dari 50 tahun, yang mungkin melakukan aktivitas multi partner dan segala macam. Ya, mungkin kita mesti singkirkan resiko-resiko itu dengan melakukan tindakan USG, apakah ada penurunan dini rahim, adakah corakan pembuluh darah rahim yang meningkat, ya. Dan kasus seperti ini kita lihat ada curiga dini rahim tebal dengan corakan vaskular meningkat, ya kita lakukan kuret dan hasil PA-nya benar adalah suatu kanker dini rahim derajat tinggi. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita yang tadi saya bilang, ya, kanker rahim, kanker indung telur relatif, ya, datang ke kita sudah dalam fase yang agak telat, ya, dalam arti dia sudah terkena penyakit kankernya. Nah, cuman hanya kanker leher rahim lah atau kanker serviks yang masih ada modalitas deteksi dini screening, ya. Jadi pada wanita yang belum pernah melakukan vaksin pap smear, ya, kemudian bila pap smear negatif, lakukanlah vaksinasi untuk kanker leher rahim sehingga tidak terjadi kanker leher rahim, ya. Nah, ini untuk kasusnya terjadi distorsi rongga rahim di mana rongga rahimnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena ada tonjolan dari miom, ya. Nah, ini juga harus dioperasi, ya. Kenapa? Karena sejauh dia tidak diangkat, tentunya pendarahan akan selalu terjadi, ya. Massa yang besar tentunya sudah tidak ada cerita lagi, ya, mesti operasi, tidak ada cerita lagi untuk kemudian obat-obatan medisinalis. Jadi tips sekali, ada kista yang besar, ada massa yang besar, jangan demen sekali ke dukun atau herbal karena menunda pengobatan yang harus dilakukan, terutama tindakan operasi, akan membuat makin meningkatkan risiko dia untuk terlambat, ya, terlambat kasusnya untuk ditangani dengan lebih baik, ya. Titip sekali para teman-teman untuk selalu memeriksakan kandungan dengan rutin, ya. Nah, follow up-nya tentunya setelah lakukan tindakan operasi atau tindakan medis, ya, tentunya kita memastikan nyeri hilang, ya, bila ada nyeri, keluhan nyeri, ya, keluhan pendarahannya hilang, ya, atau tidak ada reinfeksi, ya. Dan bila dilakukan tindakan bedah, follow up-nya adalah tentunya meminimalisasi kekambuhan. Ingat, terutama pada kasus-kasus bedah yang kita harus angkat kista, angkat miom, ya, di mana organ reproduksi masih kita tinggal di dalam perut ibu, ya, itu selama ibu masih haid, ya, selama hormon masih bekerja, kemungkinan kambuh lagi akan sangat mungkin terjadi, ya. Jadi penting sekali para wanita jangan kaget bila habis diangkat kista, diangkat miom, sekian lama akan kambuh lagi. Nah, itu penting sekali untuk selalu dimonitor, dilakukan evaluasi, ya, untuk menekan resiko terjadinya kekambuhan yang terkadang tidak bisa kita hindari. Sebagai kesimpulan, ya, seksologi adalah penting, ya, karena dengan pengetahuan yang benar kita akan bisa berperilaku yang rasional dan bertanggung jawab, ya. Pada wanita, ingat perubahan hormonal terjadi terutama pada wanita yang sudah menopause. Sangat mempengaruhi kualitas hidup. Hati-hati kenali gejala sendiri, ya. Bila ada nyeri, pendarahan, adanya risiko keganasan, segera lakukan periksa ke dokter karena diagnosis adalah penting, ya. Perlu penanganan tindak lanjut pengobatan yang tepat untuk bisa mengatasi keluhan yang terjadi sebelum terjadi komplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Melvin atas penjelasannya yang begitu luar biasa, lengkap, ya kan, dan tidak hanya bermanfaat bagi perempuan-perempuan yang hadir pada Health Talk kita pada malam hari ini, untuk yang laki-laki pun seperti saya juga sangat berguna untuk diinformasikan, diedukasi kepada pasangan seperti itu, begitu ya. Jadi harapannya apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa berguna, dan mungkin ada beberapa informasi yang sebelumnya kita dapatkan masih simpang siur, masih hoax, tapi dari yang dijelaskan sama Dr. Melvin akhirnya sudah mendapatkan penjelasan, begitu ya. Oke, dan saya yakin setelah Dr. Melvin menjelaskan begitu detail mengenai seksologi dan juga reproduksi, para Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang hadir pada Health Talk pada malam hari ini punya banyak sekali pertanyaan. Bahkan sepanjang Dr. Melvin menjelaskan pun juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan sebagai informasi untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, akan ada hadiah menarik ya untuk 3 orang penanya. Nanti hadiahnya berupa voucher free pemeriksaan di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Jadi silakan berikan pertanyaan terbaiknya untuk Dr. Melvin, akan dijawab nantinya sama Dr. Melvin ya. Sementara kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita punya satu video yang akan kita tayangkan dan semoga juga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat menonton. Saya sangat-sangat terbantu dengan Gracia Care ini. Soalnya dari tahap awal sampai tahap terakhir saya hari ini mau pulang, saya benar-benar sangat dibantu sekali. Ya, Gracia Care sangat membantu sekali memfollow up, termasuk memberikan beberapa info-info update. Mulai dari booking dokter dan free upgrade room selama persediaan ruangan di rumah sakit itu ada. Semuanya berjalan lancar dan sangat terbantu sekali. Saya sangat-sangat terbantu Oke, dengan baik. Gracia Nah, Care sekarang ini. lah saatnya kita tunggu-tunggu ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pasti sudah menantikan untuk memberikan pertanyaan ke Dr. Melvin. Dan kita lihat sama-sama juga di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Semoga bisa tersampaikan semuanya pada malam hari ini. Dan seperti yang saya sebutkan tadi di awal, akan ada 3 penanya terbaik yang akan kita berikan hadiah berupa voucher free pemeriksaan di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Oke, langsung saja kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Dimulai ini saya lihat di kolom chat ada Pak Albert. Oke, Pak Albert ini lumayan banyak ya pertanyaannya. Saya akan pilih beberapa pertanyaan agar yang lain bisa kebagian ya Pak Albert ya. Oke, dari Pak Albert bertanya nih Dr. Melvin. Dok, apakah seringnya mengkonsumsi kacang dan turunannya itu bisa meningkatkan resiko akan dikuret setelah sekian tahun kemudian? Dan pertanyaan keduanya, apa yang dimaksud epitel yang terkandung dalam urin
Lalu apa indikasi epitel yang normal dan ideal? Mungkin itu dulu dari Pak Albert. Silakan Dr. Melvin untuk Apa nih, dijawab. gimana? Resiko apa? Resiko apa? Resiko, saya coba lihat Kacang lagi, nih? resiko akan dikuret Dikuret setelah sekian tahun kemudian. Betul, karena makan kacang. betul. Hah? Seringnya mengkonsumsi kacang dan turunannya. Apa meningkatkan resiko tersebut, dok? Oh, saya nggak ngerti tuh kenapa bisa dikuret. Jadi ini apa nih? Kuretnya maksudnya apa? Jadi apa? Gara-gara makan kacang meningkatkan resiko dikuret. Nah, ini kayaknya enggak sih ya, nggak ada hubungan sih ya. Ya kan kacang dikuret. Saya belum tahu deh, tapi nggak ada, kayaknya enggak ya. Terus masalah epitel urin gimana? Ya, apa yang dimaksud epitel yang terkandung dalam urin, dok? Lalu apa indikasi epitel yang normal dan ideal? Pertanyaannya lucu. Ya apa? Jadi kalau kita periksa urinalisa, ya itu kan yang, tapi epitel sih kita nggak begitu ini ya, tapi kita lebih ke arah ke bakteri ada atau tidak ya. Bakteri itu kan kita pengen lihat apakah ada infeksi saluran kencing. Ini kan kaitannya dengan organ reproduksi kan. Infeksi saluran kencing itu salah satu adalah apa namanya penyakit menular seksual mungkin ya kan, yang bisa ditularkan ke pasangan. Jadi epitel sih relatif kita lebih lihat yang hal lain kayak bangsa apa adanya leukosit esterase, kemungkinan terjadinya infeksi bakteri tertentu ya. Adanya bakteri berapa banyak yang dijumpai di urin, itu yang penting ya. Kenapa? Karena ya ini kaitannya dengan kesehatan reproduksi dan seksologi ya. Kalau kita ngomong perilaku seksual yang tidak sehat ya, tentunya kan risiko infeksi terutama di kelamin besar ya. Pada laki-laki tentunya keluarnya adalah di pada saat dia kencing biasanya ya, di saluran kencing, dan kita taunya apakah dia kena infeksi atau tidak, tentunya kita periksa urin ya. Nah, urin itulah banyak kriteria, ada silinder, ada epitel dilihat, adanya bakteri, adanya darah kita lihat. Nah, itu semuanya kita pengen menyingkirkan kemungkinan adanya suatu infeksi saluran kencing ya, yang berdampak dari perilaku seksual yang tidak sehat itu gitu. Jadi itu dia. Oke, baik dokter, terima kasih jawabannya. Ya, semoga Pak Albert terjawab pertanyaan mengenai hal tersebut. Dan dari Pak Albert juga menanyakan nih dok, bila pria usia di bawah 45 tahun sudah tidak aktif secara seksual selama beberapa tahun dan belakangan ini sudah lebih dari 6 bulan tidak mengalami mimpi basah lagi, apakah masih normal atau sudah menjadi gejala gangguan prostat? Gimana tuh dok? Nah, jadi gimana dia? Ini Pak Albert ini laki-laki ya berarti ya, Betul. laki-laki. Terus gimana? Tidak melakukan hubungan apa gimana? Sudah berusia 45 tahun dan sudah tidak aktif secara seksual lagi selama beberapa tahun dan selama 6 bulan tidak mengalami mimpi basah juga. Nah, apakah hal tersebut bisa dibilang masih normal atau ternyata sudah menjadi gejala gangguan prostat, dok? Ya, jadi kita nggak ngomong prostat ya. Kalau kita prostat itu berarti ya mungkin resiko kanker prostat, tapi nggak ada hubungannya dengan masalah aktivitas seksual sebenarnya ya. Apalagi ini aktivitas seksual jarang. Kalau kita ngomong kayak gitu, libido kita ngomongin. Memang umumnya kelebihan laki-laki ini tentunya libidonya lebih tinggi dibanding wanita. Ya, wanita tuh kita bilang tadi kan ada menopause pada wanita, laki-laki ada andropause ya. Menopause pada wanita itu relatif lebih dini terjadi dibanding pada pria. Pria itu bisa 60-70 tahun baru andropause ya. Nah, apa yang kita maksud andropause itu hormon laki-laki dalam kondisi lemah. Ya, itu akan mempengaruhi libido, nafsu ya. Nah, 45 tahun sih relatif jarang ya. 45 tahun jarang laki-laki sudah mengalami andropause. Tapi bukan yang saya bilang jarang itu bukan berarti tidak mungkin terjadi, bisa terjadi. Nah, tidak salah. Kalau memang ada gairah seksual yang menurun ya, tidak salah untuk melihat kadar hormon yang kita sebut hormon yang mungkin yang paling utama adalah testosteron, kita lihat apakah ada penurunan gitu. Nah, masalah mimpi basah atau tidak mimpi basah itu kaitannya dengan libido ya. Karena laki-laki umumnya bila tidak tersalurkan ya, tidak tersalurkan kegiatan aktivitas seksualnya, dia akan mengalami mekanisme otomatis yang diberi Tuhan ya dengan melalui mimpi basah ya. Tapi dengan catatan ya adanya libido ya, nafsu ya. Kalau nggak ada nafsu ini yang susah ya. Jadi ya memang penting baik diperiksa ya kalau perlu ya untuk melihat. Tapi apakah akan jadi masalah
tidak melakukan hubungan seksual selama 6 bulan, ya sebenarnya tidak ada masalah, ya. Apakah ada masalah dia kok nggak pernah mimpi basah? Nah, itu sekali lagi nggak salah untuk memeriksakan kadar hormon, ya. Bisa saja terjadi andropause dini pada laki-laki, walaupun jarang, karena umumnya andropause terjadi pada laki-laki lebih lama ya dibanding wanita, yaitu menopause. Pada wanita sekitar 50 tentunya dengan menopause dia akan menurun libidonya, tapi pada laki-laki 70 bahkan 80 relatif ya masih bisa melakukan aktivitas seksual. Oke, baik. Terima kasih Dr. Melvin. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Albert ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini dari Pak Rizky. Pak Rizky ini bertanya ke Dr. Melvin ya. Apa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi baik pada pria maupun wanita? Apakah kebiasaan-kebiasaan seperti minum, ya, gaya hidup seperti minum kafein, menyimpan handphone di kantong celana dan lain-lain bisa mempengaruhi reproduksi seseorang, serta apakah pada wanita bisa disembuhkan total? Ini maksudnya adalah PCOS ya, PCOS pada wanita bisa disembuhkan total agar sistem reproduksi normal kembali. Ini perannya banyak juga dalam satu kalimat ya. Iya, betul dok. Jadi gini ya. Jadi memang ini kita ngomong soal kesehatan reproduksi ya. Jadi saya mau menekankan banyak sekali penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, organ reproduksi ya, yang umumnya dulu zaman nenek kita terjadi pada usia di atas 40 tahun atau sudah memiliki keturunan. Ya. Tapi sekarang dengan nggak tahu nih kita bilang kemajuan zaman ya, itu bisa terjadi pada anak gadis ya, yang belum menikah ya, apalagi yang sudah nikah ya. Bisa terjadi. Nah, itu kaitannya kita hubungkan dengan gaya hidup. Ya. Kita nggak bisa bohong. Ya. Zaman dulu mungkin ngerokok nggak banyak, wanita sekarang ya seperti hal yang lumrah, wanita ngerokok. Ya. Terus kemudian apalagi alkohol, apalagi obesitas, apalagi makanan-makanan yang mengandung sugar yang terlalu tinggi. Ya. Itu semua itu bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi. Ya. Nah, tadi saya sempat dengar tadi PCOS itu maksudnya PCOS ya. PCOS itu mungkin PCOS ya maksudnya ya. PCOS itu adalah suatu sindroma yang berkaitan dengan gangguan massa subur. Jadi wanita yang mengalami PCOS atau PCOS atau apa itu umumnya hanya nggak teratur ya, kita mesti tujuannya kita mesti membalikkan dia siklus haidnya teratur ya, tentunya dengan cara apa? Sekali lagi kita ngomong perbaikin gaya hidup. Apa? Perbaikin gaya hidup, kurangin karbohidrat ya, diet yang sehat, makanan yang sehat, ya hindari makanan-makanan junk food segala macam ya. Dan tentunya jangan lupakan juga olahraga, ya olahraga yang teratur minimal kita harapkan 3-4 kali seminggu. Durasi nggak perlu lama, 30 menit, tapi intinya adalah kalau dia bisa 30 menit berkeringat itu bagus, tapi kalau dia tidak bisa berkeringat dalam 30 menit, kita pengennya lebih dari 30 menit olahraga. Jadi patokannya adalah dia bisa keringat atau tidak. Ya itu yang penting. Dan sekali lagi juga yang paling penting adalah yang bagi yang obesitas turunkan sebisa mungkin menjadi normal weight, berat badan normal. Yang underweight kok bisa naikin berat badannya. Jadi kita nggak mau tuh terlalu kurus atau terlalu gemuk. Ya itu sama-sama yang kita nggak mau untuk kesehatan ya. Itu dia. Oke, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang kita masih lanjut ke beberapa pertanyaan selanjutnya lagi ya, yang sudah dikirimkan di kolom chat. Ada dari Pak Randy. Pak Randy bertanya nih, Dr. Melvin, katanya begitu banyak penyakit yang diderita oleh perempuan. Misalnya karena gangguan hormon dan lain-lain. Apakah ada tindakan terbaik untuk pencegahannya, dokter? Seperti tadi Dr. Melvin sampaikan bahwa operasi kista bisa kambuh lagi, begitu ya. Lalu apakah ada cara ampuh untuk mengatasi hal tersebut? Kemudian bagaimana juga dengan angkat rahim sehingga tidak akan kambuh kistanya, begitu dok. Jadi dimohon untuk petunjuk dan informasinya untuk Pak Randy. Ya, jadi gini ya, kita ngomong soal operasi ini, kalau untuk wanita, organ reproduksi itu sangat pelik ya. Apalagi yang belum memiliki keturunan, apalagi yang belum menikah. Ya. Jadi, kalaupun ketemu kista, ketemu ada benjolan di otot rahim, ya, itu ya kita harus memikirkan
tindakan kita bila dilakukan terlalu agresif, terlalu cepat, ya justru akan merusak dia peluang ya untuk bisa memiliki keturunan, terutama pada wanita yang belum memiliki keturunan. Ya. Terus kemudian apalagi memiliki resiko untuk terjadi perlekatan eh, perlekatan yang hebat di dalam perut yang akan berakibat makin susah untuk lakukan operasi yang kedua. Ya. Terus apalagi ada resiko-resiko tindakan-tindakan kita yang terlalu dini operasi ya akan justru mempersulit untuk program hamil. Ya, jadi sekali lagi titip banget para wanita ya karena operasi obgyn ini, operasi kebidanan ini relatif adalah operasi yang konservatif ya. Jadi kita mempertahankan organ reproduksi. Ya, nggak seperti dokter bedah usus buntu, nggak ada tuh usus buntunya ini dipertahankan ya. Kalau ada infeksi dia potong ya kan. Ya, pokoknya intinya dia ambil apa yang bisa diambil. Kalau kita obgyn ya, kalau kita ambil rahim, tadi kita bilang angkat rahim ya, ambil indung telur, ya selesai. Selesainya apa? Fungsi reproduksi tentunya hilang. Ya, dia nggak bisa punya anak lagi. Ya, mungkin bisa nggak kambuh penyakitnya, tapi fungsi wanita untuk bisa memberikan keturunan kan juga suatu hal yang mesti diperhatikan. Nah, jadi titip sekali lagi, keputusan-keputusan yang ekstrim sampai angkat rahim, makan indung telur, ya itu adalah hal yang harus dipertimbangkan, terutama bisa dilakukan pada wanita yang memang sudah tidak ingin memiliki keturunan. Itu pertama. Ya. Kedua, pastikan bahwa operasi ada pilihan terakhir setelah pengobatan, karena tetap pengobatan adalah lini pertama bagi kita sebagai dokter kandungan. Itu yang saya bilang tadi, dokter kandungan nih harus bisa berposisi seperti penyakit dalam, dokter penyakit dalam. Tapi juga harus bisa berposisi seperti dokter bedah. Ya, jadi kalau misalnya ada tindakan yang harus dioperasi, lakukan. Tapi bila ada alternatif tindakan selain operasi yang bisa dilakukan, lakukan, yaitu dengan pemberian obat-obatan. Gitu. Oke, baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Nah, lanjut lagi kita ke pertanyaan dari Ibu Lydia. Ibu Lydia bertanya, untuk terjadinya haid itu dipengaruhi hormon estrogen dan progesteron, ya. Nah, jika haid hanya 2 hari kemudian, jika haid hanya 2 hari, kemudian hari ketiganya bersih, terus hari keempatnya flek, itu kenapa ya dok? Apakah ada lapisan di rahimnya yang tipis, jadi darah haid sedikit, dan bagaimana juga cara menormalkannya? Dan kebetulan juga Ibu Lydia bertanya di usianya sekarang 41 tahun dengan berat badan 36 kg, dok. 36 kg terlalu kurus tuh. Saya nggak tahu nih tinggi badannya. Mesti tahu juga tinggi badannya. Kok tinggi badan 60, berat badan 36 kilo sih udah underweight banget ya. Ya, jadi, nah saya mau titip ya pada wanita ya. Pada wanita itu prinsipnya adalah setiap wanita setiap wanita pasti pernah mengalami gangguan haid selama hidupnya ya. Karena wanita itu gangguan haid bisa terjadi pada wanita yang gampang sedih, gampang marah ya. Terlalu gemuk, terlalu kurus ya. Makanya saya selalu bilang, pokoknya jadi wanita jangan terlalu senang, nggak boleh terlalu susah, nggak boleh terlalu gemuk, nggak boleh terlalu kurus ya. Kenapa? Hal-hal seperti itu bisa bikin gangguan haid ya. Nah, kemudian variasi haid bila hanya hanya terjadi 1 kali atau 2 kali relatif tidak ada masalah. Tapi kalau sudah terjadi berulang kali ya, berbulan-bulan, kita patokan sih mungkin 3 bulan sampai 6 bulan seperti itu terus ya, tidak salah untuk lakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah ini gangguan haid ini mutlak karena hormonal ya, atau ada kelainan organ reproduksi. Ya, mungkin ada miom, ada polip, ya kan? Ada kista mungkin ya, itu kita singkirkan ya. Nah, bila karena hormonal, nah kita bisa kasih terapi obat hormonal ya untuk menstabilkan hormon yang tidak seimbang ya. Kenapa tidak seimbang? Itu tadi saya bilang, bisa karena terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu senang, terlalu susah ya kan? Ya, terlalu sedih segala macam. Nah, kalau dia dari pemeriksaan didapatkan adanya kelainan organ reproduksi, misalnya ada miom, ada kista, ada polip, ya mungkin pikirkan kemungkinan sampai
tindakan pembedahan untuk mengkoreksi gangguan haid. Nah, itu yang penting. Jadi sekali lagi, tadi yang nanya siapa, itu cobalah kunjungan ke dokter ya untuk melihat, pastikan apakah ini hanya masalah ketidakseimbangan hormonal atau ada masalah lain yang kita mesti singkirkan, yaitu tadi saya bilang polip, ada miom, atau ada kista. Gitu. Oke, baik, terima kasih dokter untuk jawabannya, dan kalau kita lihat di kolom chat memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan, entah melalui pribadi gitu ya ke Gracia Care atau yang bisa dilihat oleh semua orang. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya untuk Dr. Melvin pada Health Talk kita pada malam hari ini. Saya bacakan pertanyaan dari Ibu Widianti. Selamat malam Bu Widianti, pertanyaannya untuk Dr. Melvin adalah, setelah pengangkatan rahim, apa saja yang harus diperhatikan bagi para perempuan, Dok? Ya, jadi kalau pengangkatan rahim, pertama saya pengen tahu dulu usia. Ya, usia wanita itu pas lagi diangkat rahim. Kemudian apakah pengangkatan rahim diikuti dengan pengangkatan indung telur? Ya. Nah, kenapa kalau kita ngomong usia, misalnya kita ngomong usia dulu, kalau usianya di atas 50 tahun, ya, dilakukan pengangkatan rahim, ya, saya tahu itu berarti udah usia menopause dong, ya kan? Nah, jadi yang kita singkirkan adalah kemungkinan ada keluhan menopause, ya, keluhan menopause pada wanita, ya. Terus kemudian tadi saya bilang lagi, dia usia masih muda dok, sekitar di bawah 40 tahun, oke. Nah, saya tanya lagi, apakah ada diambil indung telurnya? Ya, kalau misalnya diambil, berarti juga ibunya juga akan mengalami menopause, ya. Menopause, hormon estrogen progesteron akan rendah karena ada tindakan angkat rahim yang masih meninggalkan indung telur. Nah, kalau dia masih ditinggal indung telurnya selama masih ada masih belum usia menopause, ya relatif keluhan menopause tidak dijumpai. Ya, tapi yang jadi masalah adalah dia di bawah usia 40 tahun, diangkat rahim dan diangkat indung telur. Tentunya menopause dini terjadi, ya. Nah, kalau kita ngomong keluhan menopause, ya ada keluhan gangguan mood, gampang marah, gampang tidak tahan panas, ada semburan panas, berasa panas, badannya panas terus, ya. Kalau keluhannya sampai sangat ekstrim, ya mungkin kita perlu diberikan terapi hormonal, ya, untuk menggantikan hormon yang harusnya ada dalam tubuh ibu, tapi karena operasi hilang, ya kita gantikan dengan obat-obatan yang diberi pada ibu tersebut supaya bisa mengatasi keluhan menopause. Gitu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Dr. Melvin untuk jawabannya, dan tentu saja mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbaca dan belum sempat terjawab juga karena kita memiliki. Boleh tanya nggak dok? Oke, baik, dengan siapa ini? Mohon maaf. Hana. Baik, Ibu Hana. Oke, boleh. Satu Bu pertanyaan Hana. aja. Siap, boleh. Kita kasih kesempatan untuk Bu Hana. Silakan, Bu. Oke, siap. Dokter, selamat malam, Dok. Dok, saya mau tanya ya, apakah orang yang sudah menopause itu tidak perlu lagi vaksin HPV? Dan sampai usia berapa wanita tidak perlu lagi pap smear dan USG transvaginal? Itu aja, dokter. Mungkin penting buat semua orang. Terima kasih. Salam sehat, Dr. Melvin. Ya. Sama host. Tidak ada batasan ya Ibu ya, walaupun Ibu menopause tetap lakukan kunjungan rutin lah ke dokter kandungan. Ya. Kenapa? Ya malah justru pasien-pasien menopause itu ya resiko kanker leher rahim masih aja ada. Ya. Nggak ada kaitannya dengan dia berhenti haid atau tidak haid. Ya, kita kalau ngomong contoh kanker leher rahim kan bukan masalah karena gangguan haid, ya kan? Karena masalah adanya infeksi HPV. HPV itu infeksi virus. Ya, itu bisa terjadi pada saat dia menopause dan segala macam. Ya, jadi tetap vaksin boleh dilakukan, ya. Terus USG screening untuk melihat kelainan itu bisa dilakukan. Tidak ada batasan menopause. Menopause tidak salah untuk tetap dilakukan pemeriksaan rutin ya terhadap kandungan ke dokter kandungan. Terima kasih dokter. Ya, jangan sungkan-sungkan Bu. Biarpun menopause tetap dokter kandungan pasti menerima kok. Untuk di USG ya. Siap. Nah. Baik, terima kasih Dr. Melvin, terima kasih Bu Hana untuk pertanyaannya. Sekali lagi kita mohon maaf karena belum bisa menyampaikan semua pertanyaan yang masuk melalui kolom chat ya. Yang jelas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi juga pasti bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang menyimak Health Talk kita pada malam hari ini begitu. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Melvin atas kesempatannya pada malam hari ini
memberikan informasi kepada kita dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada malam hari ini begitu ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan tentu saja Dr. Melvin bisa kita sampaikan gitu ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jika ingin konsultasi dengan Dr. Melvin, bisa di Rumah Sakit Brawijaya Antasari melalui Gracia Care. Kita akan bantu untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin berkonsultasi secara langsung kepada Dr. Melvin. Mungkin di antara Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada yang merasa malu untuk bertanya pada malam hari ini, harus face to face begitu ya, secara berdua dengan Dr. Melvin. Nanti bisa kita bantu untuk konsultasi dengan Dr. Melvin di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Oke. Nah, dari beberapa pertanyaan yang masuk, tentu saja tim Gracia Care sudah memilih ya siapa saja penanya-penanya terbaiknya yang mendapatkan free voucher pemeriksaan di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Boleh kita umumkan siapa saja yang menjadi pemenang penanya pada malam hari ini. Oke. Ada yang bisa ditampilkan atau saya sebutkan saja? Saya sebutkan saja ya. Oke, penanya terbaik 3 orang pada malam hari ini adalah yang pertama selamat untuk Ibu Hana, kemudian yang kedua selamat untuk Ibu Widianti, dan yang ketiga selamat untuk Ibu Siti Aminah. Nah, 3 nama tersebut kita ucapkan selamat mendapatkan free voucher pemeriksaan di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Silakan untuk mengirimkan nama, kemudian nomor handphone di kolom chat untuk nanti kita akan hubungi kembali mengenai voucher pemeriksaannya di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Oke. Dan informasi juga untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini mungkin baru saja pertama kali ikut Health Talk dari Gracia Care ya, pertama kali ikut Health Talk, maka dari kita ya, kita akan berikan gift juga atau hadiah juga berupa bakpao binjai. Nanti kita akan hubungi Bapak Ibu ya mengenai pengiriman bakpao binjainya ke alamat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian masing-masing. Nanti kita akan lihat database kita, akan kita hubungi siapa saja Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang baru pertama kali ikut Health Talk pada malam hari ini. Nah, oleh karena itu tidak terasa akhirnya Health Talk kita pada malam hari ini dengan Rumah Sakit Brawijaya Antasari bersama Dr. Melvin Emeraldi juga sudah berakhir begitu ya. Kita ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Melvin Emeraldi atas waktunya dan penjelasannya juga kepada kami semua. Dan tentu saja sekali lagi kita informasikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika masih ada yang ingin konsultasi secara langsung kepada Dr. Melvin, silakan hubungi Gracia Care untuk dibantu mengenai pemeriksaannya. Nah, sekali lagi bagi para pemenang ya, silakan untuk kirimkan nama dan juga nomor telepon ibu-ibu ya yang tadi mendapatkan free voucher di kolom chat supaya kita bisa kontak dan mengirimkan hadiahnya, yaitu berupa free voucher tadi, begitu ya. Oke, dan tentu saja pertemuan kita malam hari ini tidak lengkap rasanya kalau kita belum foto bersama ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya, kita open cam, dan kita akan foto bersama ya, mengabadikan momen kita pada malam hari ini. Silakan untuk open cam, dan dari tim Gracia Care akan capture the moment. Oke, kita masih tunggu beberapa detik dulu. Silakan untuk open cam, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, sudah ada yang open cam, kita masih tunggu beberapa orang lagi. Oke. Siap. Kalau begitu boleh tim Gracia Care untuk capture the moment. Kita foto bersama terlebih dahulu. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Kita berikan pose terbaiknya malam hari ini. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Sekali lagi selamat untuk ibu-ibu yang tadi mendapatkan hadiah dari kita, dan juga silahkan chat ke kolom chat ya yang tadi mendapatkan hadiah untuk kita bisa informasikan lagi ke ke informasi berikutnya.
Nah, sekali lagi tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Aji dan tim dari Rumah Sakit Brawijaya Antasari, Dr. Melvin. Terima kasih ya dok ya untuk malam hari ini, kesempatan dan juga penjelasannya luar biasa sekali dok. Kita belajar banyak dengan Dr. Melvin. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang belum menjadi member Gracia Care, baik secara pribadi maupun asuransi, silakan ya, di sini kita akan menampilkan scan barcode untuk menjadi member Gracia Care. Boleh ditampilkan? Oke. Nanti akan ada scan barcode yang bisa di-scan untuk menjadi member Gracia Care. Kenapa menjadi member Gracia Care? Karena Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa menikmati menjadi free member dari kami. Jadi dari menjadi member Gracia Care, Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian ya memiliki banyak benefit, mulai dari admission, booking dokter, free upgrade kamar inap, serta diskon MCU dan rawat jalannya yang bisa diberikan apabila menjadi member Gracia Care, serta Gracia Care juga sudah memiliki rekanan lebih dari rumah sakit di Indonesia. Oke. Dan akhir kata, di sini apabila ada yang membutuhkan informasi mengenai perawatan rumah sakit, juga tentunya silakan hubungi Gracia Care, termasuk di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Kita siap membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Akhir kata, kami dari Gracia Care mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen dari Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Terima kasih untuk Pak Aji atas bantuan dan kerjasamanya dalam kita mempersiapkan acara ini. Serta kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Dr. Melvin Emeraldi, spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Health Talk kita pada hari ini. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di acara Health Talk Gracia Care selanjutnya. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih Gracia, Dr. Melvin dan Aksa. Selamat malam. Makasih ya semua. Dr. Melvin. Ya, saya juga. Ya. Tantangan dari Gracia Care. Selamat malam. Saya sangat-sangat terbantu dengan Gracia Care ini. Soalnya dari tahap awal sampai tahap terakhir saya hari ini mau pulang tuh saya benar-benar sangat dibantu sekali. Ya, Gracia Care sangat membantu sekali memfollow up, termasuk memberikan beberapa info-info update. Mulai dari booking dokter dan free upgrade room selama persediaan ruangan di rumah sakit itu ada. Semuanya berjalan lancar dan sangat terbantu sekali.